Assalamualaikum sahabat, selamat datang di Skisah, seputar kisah penuh hikmah. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai kisahnya. Sore itu terasa seperti sore biasa. Matahari mulai terbenam di balik pepohonan di halaman rumah kami yang kecil, memberi cahaya hangat ke seluruh ruang tamu. Aku sedang berada di dapur, mempersiapkan makan malam. Aroma bawang putih dan kecap manis yang kuaduk di wajan memenuhi udara, membuatku merasa nyaman, seakan seluruh dunia ini hanya ada di antara aku, dapur, dan suamiku, Dimas. Suara desisan dari minyak yang mendidih terasa seperti musik yang menenangkan. Setelah hari yang panjang, aku memandang ke jam dinding yang terpasang di atas meja makan. Sudah hampir jam 6, berarti Dimas sebentar lagi akan pulang. Aku tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana dia akan masuk dengan senyum lebar seperti biasa. Dimas memang begitu. Setiap hari, tak peduli seberapa sibuknya di kantor, dia selalu pulang dengan senyum, seakan hari-harinya hanya dipenuhi kebahagiaan. Kami telah menikah 2 tahun. 2 tahun yang penuh warna dengan banyak tawa, sedikit air mata, dan tak terhitungnya kenangan indah. Aku dan Dimas menikah setelah kami lulus kuliah. Kami sudah mengenal satu sama lain sejak lama. Jadi rasanya tidak ada yang aneh atau tidak biasa dalam hubungan kami. Semuanya terasa sempurna. Atau setidaknya, begitulah yang aku rasakan. Kami tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian dan hiruk-pikuk kota besar. Rumah ini sudah cukup untuk kami. 2 orang yang saling mencintai dan ingin memulai hidup bersama. Dimas adalah pria yang sangat baik. Aku bertemu dengannya di kampus SOT kami SEMA. Sama kuliah di jurusan yang sama. Awalnya kami hanya teman biasa. Namun entah bagaimana, aku merasa nyaman dengannya. Dia selalu mendengarkan, selalu memberi perhatian, dan lebih dari itu, Dimas selalu tahu cara membuatku merasa dihargai. Kami sering menghabiskan waktu bersama, belajar, berbincang, atau sekadar duduk berdua sambil menatap langit. Tidak pernah ada kebosanan, karena setiap momen bersamanya terasa istimewa. Kami berpacaran selama hampir 5 tahun sebelum akhirnya menikah. Dan selama itu pula, aku merasa tidak ada yang perlu aku khawatirkan. Dimas adalah orang yang aku percayai sepenuh hati. Sementara itu, kehidupanku setelah menikah dengan Dimas terasa semakin lengkap. Aku tahu, tidak semua orang memiliki kehidupan pernikahan yang mudah. Tetapi aku merasa beruntung. Tentu ada tantangan, tapi kami berdua selalu bisa menghadapinya bersama. Kami berbagi tugas rumah tangga, saling mendukung dalam pekerjaan, dan yang paling penting, selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan baik. Aku merasa pernikahan kami adalah suatu kebahagiaan yang harus aku jaga. Aku ingin segala sesuatunya berjalan lancar, tanpa ada hambatan besar yang merusak. Hari itu, seperti biasa, aku menunggu Dimas pulang dari kantor. Aku tahu dia sedang sibuk dengan proyek besar yang sedang dia kerjakan. Dan aku tak ingin mengganggunya. Kami berdua memiliki rutinitas yang sama, hampir setiap hari. Aku di rumah, dia di kantor. Seringkali dia pulang agak larut. Dan aku sudah siap dengan makan malam hangat untuknya. Kadang, kami makan sambil bercerita tentang hari-hari kami masing-masing. Dimas lebih sering bercerita tentang rekan-rekan kerjanya, sementara aku lebih suka menceritakan kegiatan di rumah, atau sekadar berbicara tentang hal-hal kecil yang terjadi selama seharian. Saat aku tengah menyelesaikan masakan, aku mendengar suara kendaraan yang menghampiri rumah. Aku mengenali suara mobil Dimas dengan baik. Tanpa sadar, aku tersenyum sendiri. Aku berjalan ke pintu depan dan membuka pintu, menyambut Dimas yang baru saja turun dari mobil. Wajahnya yang lelah tampak lebih cerah saat melihatku.
Seperti biasanya. Mas, selamat datang. Aku menyapanya sambil memeluknya. Merasakan kehangatan tubuhnya yang baru saja keluar dari mobil. Dimas membalas pelukanku dengan lembut. Dan aku bisa merasakan kelegaan di wajahnya. Lama banget rasanya hari ini, katanya dengan senyum yang sedikit lelah. Tapi sekarang, aku di rumah. Udah siap makan malam nih. Mas, pasti lapar banget kan? Dia mengangguk dan mencium pipiku. Pasti, Mas lapar banget. Tapi sebelum makan, ada yang ingin aku bicarakan sama kamu. Aku terkejut mendengarnya. Dimas jarang sekali begitu serius setelah pulang kerja. Biasanya, dia akan langsung duduk dan menikmati makan malam dulu baru bercerita tentang hari-harinya. Ada apa, Mas? Kenapa serius gitu? Tanyaku dengan penuh rasa penasaran. Meski aku merasa sedikit cemas, Dimas menggelengkan kepala, seolah berusaha menenangkan diriku. Enggak apa-apa kok, aku cuma ingin cerita sedikit. Ayo masuk dulu. Aku sudah kedinginan. Dia menarik tanganku dan membawaku masuk ke dalam rumah, menuju ruang makan. Saat kami duduk di meja makan, aku masih merasa ada yang berbeda dengan Dimas hari itu. Sepertinya ada sesuatu yang dia ingin katakan, tapi dia belum siap untuk mengatakannya. Aku mencoba untuk tidak terlalu penasaran, tapi tetap saja pikiranku terus melayang-layang. Ada perasaan tak nyaman yang mulai muncul. Dimas mulai makan dengan lahap, seperti biasa, tapi dia terlihat sedikit tidak fokus. Matanya sesekali melirik ke arahku, dan aku bisa melihat ekspresi yang berbeda di wajahnya. Setelah beberapa menit, dia akhirnya mulai membuka percakapan. Jadi, begini, Dimas mulai. Berhenti sejenak. Aku baru saja bertemu dengan seseorang tadi siang. Dia teman lama. Aku menatapnya, mencoba menangkap maksudnya. Teman lama? Maksudnya? Dimas menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Iya, teman lama. Seseorang yang pernah sangat dekat dengan aku. Aku merasakan sesuatu yang aneh dalam hatiku. Maksudnya siapa, Mas? Dia? Maya, jawab Dimas perlahan. Aku terkejut mendengarnya. Nama itu tidak asing bagiku. Maya adalah nama yang pernah Dimas sebutkan sekali atau dua kali. Tapi aku tidak pernah bertanya lebih lanjut. Kenapa sekarang tiba-tiba dia menyebutnya lagi? Maya. Aku mengulang, mencoba mencerna kata-kata Dimas. Maya siapa? Dia teman lama sebelum kita kenal. Sebelum kita mulai pacaran, kami sempat menjalin hubungan dulu. Tapi ya, kamu tahu kan, akhirnya aku memilih kamu. Aku sudah cerita tentang ini kan? Dulu, aku merasa dunia ini tiba-tiba terasa berat. Dimas mengungkapkan sesuatu yang selama ini tidak pernah aku ketahui. Aku berusaha tersenyum, meskipun rasanya berat. Iya Mas, kamu pernah cerita sedikit. Tapi kenapa kamu baru ngomong sekarang? Dimas menunduk, seolah dia merasa tidak enak. Sebenarnya, aku baru ketemu dia lagi tadi siang. Dia sedang ada masalah, dan aku cuma ingin bantu dia. Makanya aku pikir, kalau bisa bantu, kenapa enggak? Aku menatapnya, mencoba menenangkan diri. Jadi, apa yang terjadi sekarang, Mas? Dimas diam sejenak, tampak ragu. Maya akan datang ke sini besok. Cuma untuk sementara. Dia lagi butuh tempat tinggal sementara. Aku harap kamu nggak keberatan. Perasaan campur aduk mulai merasuki diriku. Apa yang sedang terjadi? Hari itu, aku kembali merasa ada yang tidak biasa. Dimas pulang lebih awal dari biasanya. Dan saat dia masuk ke rumah, ada sesuatu yang berbeda di wajahnya. Biasanya, dia akan langsung melepaskan jas dan meletakkannya di gantungan pakaian sebelum duduk di meja makan dan menyapaku dengan senyuman lebar. Tapi kali ini, dia terlihat sedikit gugup dan ada kegugupan yang terbayang di matanya. Aku merasa sedikit khawatir, namun aku berusaha untuk tidak terlalu berpikir negatif. Mas, kenapa? Ada apa? Kok kelihatan buru-buru? Tanyaku.
mencoba untuk tersenyum seakan semuanya baik-baik saja. Dimas tersenyum tipis, meski tampak sedikit canggung. Ada teman lama yang ingin datang sebentar, Maya. Dia mau mampir ke sini sebentar. Maya. Nama itu kembali terngiang di telingaku, mengingatkanku pada percakapan kami beberapa hari lalu. Aku tidak tahu harus bagaimana meresponnya. Maya, teman lama, aku bertanya lagi. Berusaha mencernanya. Aku belum pernah dengar kamu cerita banyak tentang dia, Mas. Dimas mengangguk pelan. Iya, aku belum pernah cerita banyak. Tapi, kami memang pernah dekat dulu. Sebelum kita kenal, suaranya terdengar lebih ringan sekarang. Seakan mencoba meyakinkanku bahwa itu hanyalah soal masa lalu yang sudah lama berlalu. Aku mengangguk perlahan. Kalau gitu, boleh deh. Aku gak masalah. Namun, meskipun aku berkata demikian, ada perasaan aneh yang mulai muncul dalam diriku. Mungkin karena ini pertama kalinya Dimas membicarakan Maya dengan lebih serius. Mungkin karena aku merasa seiring waktu ada sesuatu yang belum terungkap. Atau malah ada yang sedang dipendam oleh Dimas yang tidak pernah aku ketahui. Ketika bel pintu berbunyi, aku berusaha mengusir keraguan yang mulai menggerayangi hatiku. Dimas berjalan menuju pintu dengan langkah yang sedikit lebih cepat daripada biasanya. Aku mengikuti Dimas, dan ketika pintu dibuka, aku melihat seorang wanita berdiri di depan kami. Wanita itu mengenakan pakaian yang rapi dan gaya, dengan rambut panjang yang tergerai indah di bahunya. Dia tersenyum ramah, dan aku bisa melihat ketenangan di wajahnya, yang membuat aku merasa sedikit gugup. Halo, aku Maya, katanya dengan suara yang terdengar lembut, namun memiliki kesan percaya diri yang kuat. Aku tersenyum, mencoba untuk tidak terlihat canggung. Halo Maya, senang bertemu denganmu, jawabku sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Ada sedikit keraguan dalam sentuhan tanganku, tapi aku berusaha menyembunyikannya. Dimas tampak begitu akrab dengan Maya. Mereka berbincang sedikit, sebelum akhirnya Dimas mengajak Maya masuk ke ruang tamu. Aku mengikuti mereka berdua, mencoba menjaga ekspresi wajah agar tidak menunjukkan perasaan yang mulai menggelisahkan hatiku. Kami duduk di ruang tamu, dan Dimas mengatur posisi duduk Maya di kursi sebelahnya. Aku duduk di sebelah Dimas, namun ada jarak yang semakin terasa di antara kami. Maya duduk dengan nyaman, sementara Dimas terus berbicara dengan Maya tentang hal-hal yang sepertinya sangat akrab bagi mereka berdua. Aku tidak bisa menghindari rasa canggung yang merayapi tubuhku. Namun aku mencoba untuk tidak membiarkan suasana menjadi tidak nyaman. Beberapa menit berlalu, dan suasana yang semula tenang mulai berubah. Maya mulai bercerita tentang masa lalu mereka berdua. Dulu, Dimas dan aku pernah sangat dekat, kata Maya sambil tersenyum mengingat kenangan lama. Kami sempat berencana untuk masa depan bersama. Kami bahkan sering berbicara tentang hidup setelah lulus kuliah. Sampai akhirnya Dimas bertemu dengan kamu. Aku terdiam. Hatiku terasa seperti dihantam batu. Dimas mendengarkan dengan penuh perhatian, seakan Maya baru saja menceritakan sesuatu yang sangat menarik baginya. Sementara itu, aku hanya bisa diam, berusaha menahan perasaan yang mulai menggelegak di dalam hatiku. Maya melanjutkan ceritanya, mengenang momen-momen indah mereka berdua. Dimas itu, dulu, orangnya sangat perhatian. Aku ingat, dia sering mengajak aku jalan-jalan, dan kita punya banyak kenangan indah. Sebelum aku harus pergi keluar kota untuk bekerja. Maya tersenyum manis, namun senyum itu terasa menyakitkan bagiku. Kami memang tidak berjodoh, tapi kami tetap berteman sampai sekarang. Aku berusaha menguasai diri, namun rasa sakit yang tiba-tiba datang begitu menusuk. Dimas, suamiku, mendengarkan setiap kata Maya dengan antusias, seperti dia benar-benar menikmati setiap cerita masa lalu mereka. Di sisi lain, aku merasa seperti orang asing dalam rumahku sendiri. Aku merasa seperti bukan bagian dari percakapan ini.
Seperti aku hanya menonton kenangan lama mereka terungkap di hadapanku. Aku mencoba tersenyum. Meski rasanya itu sangat sulit. Wah, pasti banyak kenangan indah ya Maya. Aku berkata pelan, mencoba menyembunyikan perasaan cemburu yang mulai membakar dalam dadaku. Maya menyadari ekspresiku yang sedikit berubah, dan dia langsung mencoba untuk memberi penjelasan. Aku gak mau kamu salah paham loh. Aku cuma ingin bercerita tentang masa lalu, tapi aku sudah move on kok. Katanya dengan suara lembut, seolah berusaha meyakinkanku. Aku gak ada niat apa-apa. Cuma, memang Dimas itu teman lama yang spesial buat aku. Tapi ya, sudah, aku tahu kamu yang sekarang ada di hidupnya. Aku menatap Maya, mencoba mencerna apa yang baru saja dia katakan. Namun, meskipun dia berusaha meyakinkanku, perasaan yang mulai menguasai diriku tidak bisa dihilangkan begitu saja. Perasaan cemburu, ketidakpastian, dan rasa terasingkan yang tidak bisa kujelaskan. Aku merasa seolah dunia kami, yang dulu begitu utuh, tiba-tiba terpecah oleh kehadiran Maya. Bagaimana mungkin aku tidak merasa cemas jika suamiku begitu akrab dengan seseorang yang pernah menjadi bagian besar dalam hidupnya. Dimas menatapku, dan aku bisa melihat sedikit keraguan di matanya. Kamu oke kan? Tanyanya. Seperti dia mulai merasa ada yang aneh dengan sikapku. Aku tersenyum tipis, mencoba untuk meyakinkan dirinya dan diriku sendiri. Iya mas, aku cuma sedikit capek aja, tapi gak apa-apa kok. Aku berkata begitu. Meskipun dalam hati, aku tahu bahwa perasaan ini tidak akan hilang hanya dengan kata-kata. Maya, yang melihat ketegangan di antara kami, memutuskan untuk berubah topik. Dia mulai bercerita tentang pekerjaan dan bagaimana dia sedang berusaha mencari tempat tinggal sementara. Dimas mulai terfokus pada percakapan itu, dan aku merasa semakin terpinggirkan. Aku duduk di sana, mendengarkan mereka berdua berbicara, namun tidak bisa menghilangkan perasaan cemburu yang menggerogoti hatiku. Suamiku, Dimas, tampak sangat nyaman dengan kehadiran Maya. Mereka berbicara seperti dua orang yang sudah lama berteman, dengan lelucon dan kenangan yang mereka bagi bersama. Sementara itu, aku hanya bisa diam, berusaha menahan perasaan yang semakin berat di dadaku. Aku merasa seperti orang asing dalam rumahku sendiri, dan itu membuat hatiku semakin sakit. Hari demi hari aku semakin merasa ada yang aneh dengan hubungan kami. Dimas semakin sering mengajak Maya datang ke rumah. Awalnya, aku berusaha untuk tetap tenang dan mencoba menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan suamiku yang sudah lama mengenal Maya. Tapi, lama-kelamaan, kedatangan Maya semakin sering, bahkan lebih sering dari yang aku harapkan. Kadang, hanya untuk sekadar makan malam, atau menghabiskan waktu bersama setelah seharian sibuk. Aku merasa, seiring waktu, Maya semakin menjadi bagian dari hidup kami. Meski dia bukan siapa-siapa dalam kehidupan pernikahanku. Setiap kali Maya datang, aku merasakan adanya jarak yang semakin besar antara aku dan Dimas. Meskipun dia selalu berusaha untuk memperlakukanku dengan baik, aku bisa merasakan ada yang berbeda, terutama dalam sikapnya terhadap Maya. Mereka tampak begitu akrab, seperti dua orang yang sudah lama tidak bertemu. Berbicara dengan penuh kehangatan, mengenang masa lalu bersama, dan saling tertawa. Sementara aku, yang hanya duduk di samping mereka, merasa seperti penonton yang tak pernah diundang. Aku mulai merasa semakin terasingkan. Dimas yang biasanya sangat perhatian padaku, kini lebih banyak menghabiskan waktu dengan Maya. Ketika kami berbicara, dia tampak lebih sering melirik ke arah Maya, atau lebih banyak menanyakan pendapatnya dibandingkan pendapatku. Aku tahu itu tidak adil, dan aku mulai merasakan perasaan cemburu yang makin mendalam. Cemburu yang sebelumnya hanya terasa sedikit, kini tumbuh menjadi perasaan yang semakin sulit kuabaikan. Aku mencoba berbicara dengan Dimas, mencoba membuka hati, dan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubungan kami.
bahwa ada perasaan yang mengganjal di hatiku. Tetapi, setiap kali aku mencoba mengungkapkan perasaanku, Dimas selalu menenangkan aku dengan kata-kata yang terdengar meyakinkan. Maya hanya teman lama sayang, katanya dengan lembut. Kamu harus percaya padaku. Tidak ada yang lebih dari itu. Tapi, aku tahu, ada yang lebih. Rasanya aku bisa melihat perubahan yang tidak bisa dia sembunyikan. Cara Dimas berbicara dengan Maya, cara mereka berinteraksi, terasa lebih dari sekadar teman. Aku tidak bodoh, aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Ketegangan yang tidak ada dalam hubungan kami sebelumnya, dan semakin sering mereka bertemu, semakin aku merasa ada yang berubah dalam diri Dimas. Suatu malam, setelah Maya pulang, aku tidak bisa lagi menahan perasaan yang berkecamuk dalam dadaku. Aku merasa seperti ada sesuatu yang hancur dalam diriku. Sesuatu yang selama ini aku coba untuk abaikan. Aku sudah mencoba untuk bersabar. Tetapi, setiap kali Maya datang, aku merasa seolah-olah aku bukan lagi prioritas utama dalam hidup suamiku. Aku merasa seperti orang asing yang ada di rumah sendiri. Aku menunggu Dimas di ruang tamu. Aku tidak bisa lagi berpura-pura. Aku harus berbicara, harus meminta penjelasan, harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dimas baru saja masuk ke dalam rumah dan melepas jaketnya. Wajahnya tampak sedikit lelah, namun aku bisa melihat ada kegelisahan di matanya. Mas, kita harus bicara, kataku, mencoba menenangkan suara yang mulai gemetar. Dimas menatapku, terkejut dengan nada serius di suaraku. Apa yang terjadi, sayang? Kenapa kamu kelihatan cemas begini? Aku berdiri dari tempat duduk, mendekatinya dengan langkah perlahan. Kenapa sih, Mas? Kenapa kamu jadi begini? Rasanya ada yang berubah antara kita, Mas. Kok kayak ada yang gak beres? Aku mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Tetapi rasanya sudah tidak bisa lagi. Apa kamu gak lihat, Mas? Setiap kali Maya datang, kamu jadi lebih perhatian sama dia. Dan aku merasa seperti gak dihargai sama sekali. Dimas kecil, wajahnya tampak bingung. Sayang, kamu pasti salah paham. Maya itu cuma teman lama. Kamu harus percaya padaku. Percaya. Aku hampir tidak bisa menahan suara amarah yang mulai terdengar. Mas, apa kamu masih cinta sama dia? Aku langsung menatap Dimas, berharap dia bisa memberikan jawaban yang bisa menenangkan hatiku. Dimas terlihat terkejut dengan pertanyaanku. Dia menundukkan kepala, menghela napas panjang. Aku nggak tahu harus ngomong apa, sayang. Suaranya terdengar ragu. Dan itu membuat hatiku semakin sakit. Maya memang pernah punya tempat di hidupku. Sebelum aku memilih kamu, kami sempat merencanakan masa depan bersama. Tapi setelah aku mengenal kamu, aku tahu bahwa kamu adalah pilihan yang tepat untukku. Aku memilih kamu, dan aku tidak akan pernah menyesali itu. Aku merasa dunia ini berputar begitu cepat. Kata-kata Dimas menghujam hatiku seperti pisau yang tajam. Aku tidak bisa berpikir jernih. Jadi, kamu masih punya perasaan untuknya, kan? Aku bertanya, meskipun aku sudah bisa menebak jawabannya. Dimas terdiam sejenak, seperti mempertimbangkan jawabannya. Maya, dia punya tempat di masa laluku, sayang. Tapi kamu adalah masa depanku. Aku sudah memilihmu. Jawaban itu, meskipun terdengar menenangkan, tetap membuatku merasa hancur. Masa lalu Dimas dengan Maya begitu besar, begitu penuh dengan kenangan indah yang dia ceritakan dengan begitu mudah. Sedangkan aku merasa seperti hanya orang ketiga yang tiba-tiba muncul dalam kisah mereka yang sudah lama berlalu. Ada rasa cemburu yang sangat dalam diriku, yang mulai menggerogoti hati dan pikiranku. Apa kamu yakin, Mas? Tanyaku. Suaraku mulai bergetar. Kamu gak merasa ada yang salah dengan kedekatan kalian? Aku merasa seperti jadi orang asing di rumah sendiri setiap kali dia datang. Kamu gak lihat itu, Mas? Kamu gak lihat kalau aku merasa terpinggirkan? Dimas menatapku dengan tatapan yang sulit kubaca. Sayang,
Aku nggak tahu kalau kamu merasa seperti itu. Aku minta maaf. Kalau aku bikin kamu merasa nggak dihargai, aku cuma ingin membantu teman lama aku. Maya nggak punya siapa-siapa sekarang. Dan aku cuma ingin dia merasa nyaman. Aku menggelengkan kepala, menahan air mata yang mulai mengalir. Tapi Mas, kamu nggak bisa terus-terusan kayak gini. Aku butuh kamu. Aku butuh perhatian kamu, Mas. Jangan biarkan aku merasa seperti ini. Seperti nggak ada artinya. Dimas Teh Chiang seolah tidak tahu harus berkata apa. Aku bisa melihat kekesalan dan kebingungannya bercampur di wajahnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Aku nggak tahu harus gimana sayang. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak mau mengecewakan Maya. Kata-kata itu membuat hatiku semakin sakit. Aku merasa seperti terjebak antara dua dunia yang tidak bisa kujalani. Maya dengan kenangannya bersama Dimas, dan aku yang selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah kami bangun. Tapi, apa yang bisa kulakukan jika Dimas masih terikat pada masa lalunya? Dan, apakah aku bisa mempertahankan perasaan ini jika aku terus merasa terpinggirkan oleh kedekatan mereka? Dimas terdiam lagi, tak bisa memberikan jawaban yang aku harapkan. Dan aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan yang penuh keraguan. Hari-hari setelah pertengkaran kami semakin berat. Rasanya seperti ada tembok besar yang tumbuh di antara aku dan Dimas. Semua yang dulu terasa indah, kini mulai berantakan. Aku merasa seolah-olah rumah tangga kami yang dibangun dengan penuh harapan dan cinta, perlahan-lahan runtuh di depan mataku. Setiap kali Maya datang, setiap kali dia menghabiskan waktu lebih lama dengan Dimas, aku merasa semakin terpinggirkan. Kemudian, pada suatu hari, Dimas membuat keputusan besar yang benar-benar membuatku terkejut. Saat aku sedang menyusun beberapa pakaian di kamar tidur, Dimas tiba-tiba datang dengan wajah serius. "Sayang, ada sesuatu yang perlu aku bicarakan," katanya. Suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. Aku menatapnya bingung. "Ada apa, Mas?" Dimas menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Maya sedang menghadapi masalah besar dalam hidupnya. Dia tidak punya tempat untuk tinggal sementara. Aku berpikir, mungkin kita bisa membantunya. Aku ingin dia tinggal sementara di rumah ini. Aku merasa seperti bumi seakan terbelah. "Apa Maya? Kenapa dia harus tinggal di sini?" tanyaku. Suaraku bergetar keras. "Ini rumah kita, Mas, bukan rumahnya dia." Dimas mencoba meraih tanganku, memberi penjelasan dengan nada lembut yang khas. "Sayang, ini hanya sementara. Maya sedang menghadapi masalah pribadi yang besar. Aku cuma ingin membantu dia. Gak ada yang lebih dari itu." "Mas, aku gak bisa," kataku, berusaha menghindari tatapannya. "Aku gak bisa menerima ini. Aku sudah merasa cemas, Mas. Dan kamu ingin menambahkannya dengan membuatnya tinggal di sini." Aku merasa semakin marah. "Kenapa Maya harus tinggal di sini? Kenapa kamu gak bisa membantu dia dari luar, Mas? Kenapa harus di rumah kita?" Dimas tampak terkejut dengan reaksi berlebihan yang aku tunjukkan. "Sayang, kamu harus mengerti. Maya itu teman lama aku. Aku gak bisa diam saja melihat dia kesulitan." Aku berdiri dan mundur beberapa langkah, merasakan kekosongan yang semakin menyebar di dadaku. "Aku mengerti, Mas. Tapi aku gak bisa terus-terusan merasa seperti ini. Setiap kali dia datang, setiap kali kamu berlama-lama bersamanya, aku merasa seolah-olah aku gak penting. Aku gak merasa dihargai di rumah ini. Ini rumah kita, Mas. Tapi kenapa dia yang selalu ada di sana?" Dimas menghela napas panjang, berusaha menenangkan suasana. "Sayang, aku minta maaf kalau kamu merasa seperti itu. Aku gak bermaksud membuat kamu merasa terpinggirkan. Tapi Maya itu teman lama. Dia membutuhkan kita sekarang." "Aku tahu," jawabku, hampir tak bisa menahan air mata. "Tapi aku juga membutuhkan kamu, Mas. Aku butuh kamu lebih dari apapun. Aku gak bisa terus-terusan menjadi bayangan di rumah kita sendiri." Dimas terdiam. Aku tahu bahwa ia tidak tahu
apa yang harus dilakukan. Setiap kata yang keluar darinya terasa semakin tidak meyakinkan. Tidak ada lagi jaminan bahwa perasaan kami akan baik-baik saja. Beberapa hari kemudian, Maya benar-benar datang. Aku merasa seolah-olah dunia ini mulai runtuh di hadapanku. Dimas mengatur ruang tamu menjadi lebih nyaman untuk Maya, sementara aku hanya bisa menatap dari jauh, berusaha menenangkan diri. Setiap kali aku melihat mereka berbicara dengan akrab, hatiku semakin teriris. Ada jarak yang tak terjembatani di antara kami. Maya mulai tinggal di rumah kami dengan alasan yang begitu sederhana. Mungkin untuk Dimas, masalah Maya adalah sesuatu yang harus dia bantu. Tapi bagiku, Maya bukan sekadar masalah yang bisa dibantu. Maya adalah masa lalu Dimas. Dan saat dia tinggal di rumah kami, aku merasa seperti aku hanya menjadi orang ketiga dalam kehidupan pernikahan kami. Maya bukan hanya teman bagi Dimas. Bagi aku, dia adalah ancaman. Setiap kali Dimas menghabiskan waktu dengan Maya, aku merasa semakin terpinggirkan. Aku mencoba untuk tetap bersikap baik dan menerima kenyataan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, rasanya semakin sulit. Maya semakin sering berbicara tentang kenangan indahnya bersama Dimas, tentang tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi bersama, tentang momen-momen yang hanya mereka berdua yang tahu. Setiap kata Maya semakin menambah rasa cemburu yang mendalam dalam diriku. Aku merasa seperti tidak ada lagi ruang untuk aku di hati Dimas. Suatu malam, setelah makan malam bersama, aku duduk di ruang tamu sambil menonton acara TV yang tidak aku pedulikan. Maya duduk di sebelah Dimas, berbicara dengan riang tentang masa lalu mereka yang sudah lama berlalu. Aku merasa seperti tak ada lagi tempat untukku di sini. Aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus-terusan merasa seperti ini. Dimas tampak sangat nyaman bersama Maya. Dia tertawa bersama Maya, seperti mereka berdua tidak pernah terpisahkan. Aku merasa terasing. Dimas, yang dulunya selalu perhatian padaku, kini lebih banyak tersenyum dan berbicara dengan Maya. Setiap kali Maya mengangkat topik yang sensitif, Dimas selalu terlihat sangat mendukungnya. Aku merasa seolah-olah aku bukan lagi orang yang penting dalam hidupnya. Mungkin aku hanya menjadi pelengkap, sesuatu yang ada di sana tanpa pernah benar-benar dipedulikan. Ketika aku merasa perasaan ini sudah tak tertahankan lagi, aku pun memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Dimas. Aku harus tahu, aku tidak bisa terus-terusan hidup dalam kebingungan. Mas, aku memanggilnya dengan suara pelan, hampir tidak terdengar. Dimas menoleh, terkejut melihat ekspresi wajahku yang penuh kecemasan. Apa kamu masih menginginkan Maya, Mas? Tanyaku. Suaraku nyaris pecah. Aku tahu ini pertanyaan yang berat, dan aku sudah menyiapkan hatiku untuk apapun jawabannya. Dimas terdiam sejenak, wajahnya berubah menjadi serius, dan aku bisa melihat keraguan yang tergambar di matanya. Sayang, kamu tahu Maya itu, dia bagian dari masa laluku. Tapi itu semua sudah berlalu. Aku memilih kamu. Kamu adalah masa depanku. Tapi aku tidak bisa merasakan kejujuran dalam kata-katanya. Ada sesuatu yang tidak beres dalam pandangannya. Ketika dia mengatakan itu, aku tahu bahwa ada keraguan di sana. Sesuatu yang tidak dia katakan. Maya masih ada di dalam pikirannya. Dan itu cukup untuk membuat hatiku hancur. Mas, aku mengulang kata-katanya dengan hati yang hampir pecah. Apa kamu masih mencintainya? Dimas terdiam lebih lama lagi. Pandangannya menghindar dari tatapanku, dan itu sudah cukup untuk membuatku sadar akan kebenaran yang sangat sulit untuk kuterima, sayang. Dimas akhirnya bersuara pelan. Maya, dia punya tempat di hatiku. Tapi kamu adalah pilihanku sekarang. Aku merasa dikhianati. Apa artinya itu semua? Maya masih memiliki tempat di hati Dimas, dan aku tidak tahu bagaimana lagi harus melanjutkan pernikahan ini. Aku merasa seolah-olah Dimas lebih memilih Maya dibandingkan aku. Mengapa dia harus membawa masa lalunya ke dalam kehidupan kami? Jadi,
Apa yang sebenarnya kamu inginkan, Mas? Tanyaku dengan suara yang mulai bergetar. Aku nggak bisa terus-terusan merasa terasing seperti ini. Dimas terdiam. Matanya tampak kosong. Aku bisa melihat keraguan dalam dirinya. Tetapi aku juga tahu bahwa aku tak bisa terus menunggu. Aku tidak tahu lagi bagaimana melanjutkan pernikahan ini. Karena aku merasa seolah-olah aku sudah kehilangan tempatku di hatinya. Setelah beberapa hari penuh ketegangan, hari-hari kami menjadi semakin sunyi. Aku dan Dimas seolah-olah hidup dalam dunia yang berbeda. Meskipun kami masih tinggal dalam rumah yang sama, rasanya ada jarak yang sangat jauh di antara kami. Dimas berusaha untuk mendekat, mencoba berbicara lebih sering, dan mencari waktu untuk kami berdua. Namun setiap kali dia melakukannya, aku hanya merasa semakin jauh. Suasana rumah kami seakan diliputi oleh kabut kesedihan yang semakin menebal. Aku merasa seperti seorang asing di rumahku sendiri. Setiap malam, aku terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, memikirkan segalanya. Apa yang salah dengan kami? Di awal pernikahan, segalanya terasa sempurna. Aku merasa menjadi wanita yang paling beruntung bisa menikah dengan Dimas. Pria yang pengertian, penyayang, dan selalu hadir di sampingku. Namun sekarang, aku merasa seperti tidak mengenali dirinya lagi. Aku berusaha untuk bertahan, mencoba untuk memberi Dimas waktu dan ruang. Namun semakin lama, rasa cemburu dan ketidakpastian itu semakin menggerogoti hatiku. Maya ada di sini, ramah Komi, dan dia terus mendekati Dimas, berusaha mencari perhatian dari pria yang sudah menjadi suamiku. Setiap kali aku melihat mereka berbicara, aku merasa seolah-olah aku bukanlah siapa-siapa lagi bagi Dimas. Mereka tertawa bersama, berbicara tentang hal-hal yang hanya mereka berdua yang tahu, dan aku hanya bisa diam di sudut, merasa terabaikan. Aku tidak tahu lagi bagaimana melanjutkan hubungan ini. Dimas mulai mencoba untuk mengubah suasana. Dia sering mengajak aku berbicara lebih sering, mencoba memperbaiki apa yang sudah mulai retak di antara kami. Tetapi setiap kata-katanya terasa hampa. Meskipun dia berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Sesuatu yang dulu ada, namun sekarang tidak lagi terasa. Suatu malam, saat kami duduk di ruang tamu, Dimas membuka percakapan. Sayang, aku tahu kamu merasa tidak nyaman dengan Maya tinggal di sini. Aku minta maaf kalau kamu merasa terabaikan, katanya pelan. Tapi aku ingin kamu tahu, Maya itu cuma teman lama. Kamu harus percayakan aku. Aku menatapnya kosong. Kata-kata Dimas terdengar seperti sudah sering aku dengar. Tetapi kenyataannya tidak berubah. Maya masih ada di sini, dan aku masih merasa terpinggirkan. Aku percaya kamu, Mas, jawabku lirih. Tapi bagaimana aku bisa percaya kalau kamu masih memberikan ruang untuk Maya dalam hidup kamu seperti ini? Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Kenapa dia harus terus ada di sini, Mas? Kenapa kamu tidak bisa menjauh darinya? Bahkan setelah semuanya yang telah terjadi, Dimas terdiam. Aku bisa melihat ekspresi wajahnya berubah. Mungkin dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya kepadaku. Mungkin dia memang merasa Maya punya tempat yang istimewa dalam hidupnya. Tapi aku juga punya tempat yang istimewa dalam hidupnya, bukan? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mas, aku butuh kamu. Aku tidak bisa terus-terusan merasa seperti ini. Aku ingin pernikahan kita kembali seperti dulu. Tapi aku juga gak bisa terus menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih dekat dengan kamu daripada aku. Dimas menggenggam tanganku dengan lembut. Aku gak mau kehilangan kamu, sayang, katanya. Suaranya penuh penyesalan. Aku akan berusaha lebih baik. Namun di dalam hatiku, aku merasa ada yang kurang. Setiap kali aku melihat Dimas dan Maya bersama, rasanya seolah-olah ada halangan besar yang membentang di antara kami. Aku merasa seperti bukan lagi bagian dari hidupnya. Waktu berlalu begitu lambat. Setiap hari terasa lebih berat.
Dan aku mulai merenung tentang apa yang benar-benar aku inginkan. Apa aku bisa terus bertahan dalam pernikahan ini? Apa aku bisa menerima kenyataan bahwa Dimas masih memberi tempat khusus bagi Maya, wanita yang pernah dia cintai sebelum aku? Aku merasa seperti aku berada di persimpangan jalan, dan aku tidak tahu harus mengambil langkah apa. Pernikahan ini sudah berubah. Aku tahu itu, tapi aku juga tahu, jika aku ingin mempertahankan pernikahan kami, aku harus bisa menerima kenyataan bahwa Dimas pernah mencintai orang lain. Tapi bagaimana aku bisa menerima kenyataan bahwa dia masih memberi ruang untuk Maya, bahkan setelah dia memilih untuk menikahiku? Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, apakah aku bisa terus hidup dengan rasa cemburu dan ketidakpastian ini? Apa aku harus membiarkan Dimas terus berhubungan dengan Maya, meskipun itu membuatku merasa seperti orang ketiga dalam rumah tanggaku sendiri? Satu-satunya cara untuk mengetahui jawabannya adalah dengan berbicara langsung dengan Maya. Suatu sore, setelah makan malam yang terasa hambar dan penuh keheningan, aku memutuskan untuk mendekati Maya. Dia sedang duduk di dapur, menyeduh teh, dan aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang tenang. Dia tampaknya tidak merasa ada yang aneh. Namun aku tahu, bagi aku, ada sesuatu yang sangat salah. Aku duduk di kursi di samping meja makan, dan menatapnya dengan ragu. Maya menoleh, dan tersenyum ramah. Ada yang bisa saya bantu, Kak? Aku menghela napas panjang. Maya, aku mulai. Suaraku terdengar sedikit lebih tegas daripada yang aku harapkan. Aku ingin bicara tentang kamu dan Dimas. Maya terdiam sejenak. Wajahnya yang tenang seolah mencerminkan ketenangannya yang luar biasa. Meskipun aku tahu perasaan yang ada di hatiku saat ini sangat kacau. Tentu, Kak, apa yang ingin kamu bicarakan? Aku mencoba mengumpulkan keberanian. Aku ingin tahu, kenapa kamu masih terus mendekati Dimas? Apa yang sebenarnya kamu inginkan dari hubungan kalian? Aku tidak bisa terus-terusan merasa seperti ini. Aku merasa terpinggirkan. Maya menghela napas, meletakkan cangkir teh di meja, dan menatapku dengan tatapan yang sulit dibaca. Aku tidak bermaksud untuk mengganggu hubungan kalian, Kak, katanya pelan. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa Dimas adalah bagian penting dalam hidupku. Kami berdua punya kenangan yang indah, dan aku tidak bisa menghapusnya begitu saja. Aku merasa ada sesuatu yang semakin menyakitkan. Kenapa kamu harus terus ada di sini? Kenapa kamu tidak bisa membiarkan kami menjalani hidup kami tanpa adanya bayangan masa lalu? Aku merasa air mata mulai menggenang di mataku. Tetapi aku menahan diri. Maya menandok, lalu kembali menatapku dengan tatapan yang lebih lembut. Aku tahu ini sulit untuk kamu, Kak. Tapi percayalah, aku tidak ingin merusak apa yang kalian miliki. Aku cuma butuh waktu untuk menyelesaikan urusanku sendiri. Aku tidak ingin membuat semuanya lebih buruk. Aku terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata Maya yang membuat hatiku sedikit lebih tenang. Meskipun rasa cemburu dan ketidakpastian itu masih mengganjal di dadaku. Tapi, Maya, kamu harus tahu bahwa aku juga memiliki perasaan. Aku juga butuh Dimas, dan aku tidak bisa terus merasa seperti ini. Maya mengangguk perlahan. Aku paham, Kak. Aku tidak ingin membuat kamu merasa terpinggirkan. Aku akan berusaha untuk menjaga jarak. Aku merasa sedikit lega mendengar itu. Meskipun aku tahu bahwa masalah ini belum selesai sepenuhnya. Setidaknya, kami mulai berbicara dan mencoba mencari jalan keluar. Tetapi, satu pertanyaan tetap mengganggu pikiranku. Apakah aku benar-benar bisa menerima kenyataan bahwa Dimas masih memiliki tempat untuk Maya di dalam hidupnya? Hari itu, aku merasa ada beban besar yang menggantung di pundakku. Aku tahu aku harus menyelesaikan masalah ini. Dan kali ini, aku ingin melakukannya dengan cara yang jujur dan terbuka. Aku ingin mengerti perasaan Maya. Apa yang sebenarnya ada di hatinya. Dan apakah dia masih menginginkan Dimas dalam hidupnya. Semua perasaan cemburu, marah, dan ketidakpastian yang telah menguasai pikiranku selama ini harus diselesaikan.
Aku menunggu kesempatan untuk berbicara dengan Maya secara pribadi. Setelah beberapa hari, akhirnya aku memutuskan untuk mengajaknya berbicara empat mata. Kami duduk di teras belakang rumah, tempat yang sepi dan tenang, yang jarang kami gunakan untuk berkumpul. Maya terlihat sedikit terkejut saat aku meminta waktu untuk berbicara dengannya. Tapi dia setuju. "Terima kasih sudah mau bicara dengan aku, Maya," kataku dengan suara pelan. "Aku merasa sudah waktunya kita berdua saling mengerti." Maya mengangguk, lalu memandangku dengan tatapan yang lembut, seolah-olah dia tahu betapa beratnya perasaan yang aku alami. "Aku juga ingin menyelesaikan semuanya, Kak. Aku tidak ingin kamu merasa terganggu dengan kehadiranku di sini." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. "Maya, aku ingin tahu satu hal. Apa kamu masih punya perasaan terhadap Dimas? Apa kamu berharap bisa kembali bersama dia?" Pertanyaanku terasa berat, tapi aku harus tahu jawaban ini. Maya terdiam sejenak. Dia tampak berpikir, lalu akhirnya menjawab dengan suara yang tenang. "Tidak, Kak, aku sudah move on. Dimas adalah teman lama, dan aku hanya ingin membantunya. Aku tidak ingin mengganggu hubungan kalian. Kalau aku membuat kamu merasa tidak nyaman, aku benar-benar minta maaf." Mendengar kata-kata Maya, hatiku sedikit lega. Meski rasa cemburu itu masih ada, aku mulai bisa memahami bahwa Maya tidak punya niat untuk merebut Dimas dariku. Dia hanya ingin menjaga hubungan baik dengan seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidupnya. "Terima kasih sudah jujur, Maya," kataku, meskipun aku masih merasa ada rasa sakit di dalam hatiku. "Aku cuma ingin tahu apa yang ada di pikiranmu. Aku nggak tahu harus bagaimana sebelumnya, tapi aku mulai bisa mengerti." Maya tersenyum lembut. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk kamu, Kak. Tapi aku yakin kamu dan Dimas bisa mengatasi semuanya. Aku tidak ingin jadi penyebab masalah antara kalian." Aku hanya mengangguk, merasa sedikit lebih lega. Setidaknya, aku tahu Maya tidak ingin merusak pernikahanku dengan Dimas. Tetapi, masalahku dengan Dimas belum selesai. Aku harus berbicara lagi dengannya, memastikan bahwa dia mengerti betapa dalamnya rasa sakit yang aku rasakan, dan betapa besar usahaku untuk bisa menerima masa lalunya. Aku mencari waktu yang tepat untuk berbicara dengan Dimas, dan malam itu, setelah makan malam yang sederhana, kami duduk bersama di ruang tamu. Dimas terlihat sedikit cemas. Mungkin dia tahu bahwa percakapan ini sangat penting bagi kami berdua. Aku menatapnya, mencoba mencari keberanian untuk mengungkapkan semua yang ada di pikiranku. "Mas," aku memulai. Suaraku agak bergetar. "Aku sudah bicara dengan Maya. Aku tahu sekarang bahwa dia sudah move on dan gak punya perasaan lebih terhadap kamu. Tapi aku merasa kamu masih memberikan tempat khusus untuk dia dalam hidup kamu. Dan aku gak tahu bagaimana aku harus merasa tentang itu." Dimas menunduk, seolah-olah kata-kataku menembus hatinya. Setelah beberapa detik hening, dia akhirnya mengangkat wajahnya dan menatapku. "Aku tahu aku membuat kamu merasa tidak nyaman, sayang. Dan aku benar-benar minta maaf. Aku gak pernah bermaksud menyakiti kamu." "Kenapa kamu masih terus mendekati Maya, Mas? Kenapa kamu gak bisa menjaga jarak lebih jauh?" tanyaku, mencoba menahan emosi. "Aku gak bisa terus merasa seperti ini. Aku ingin kita bisa kembali seperti dulu, tanpa ada bayangan masa lalu yang mengganggu kita." Dimas menghela napas panjang, lalu menggenggam tanganku. "Aku tahu, sayang. Aku benar-benar gak mau kamu merasa terpinggirkan. Maya memang teman lama, dan aku cuma ingin menjaga hubungan baik dengannya. Tapi aku tahu sekarang, aku harus lebih peka dengan perasaanmu." Aku menatap Dimas, mencoba mencari kejujuran dalam matanya. "Mas, aku gak tahu lagi apakah aku bisa terus hidup dengan rasa cemburu dan ketidakpastian ini. Aku butuh kamu, Mas. Aku butuh kamu untuk memilih aku, memilih pernikahan kita, dan gak membiarkan masa lalu mengganggu kita lagi." Dimas menunduk, matanya penuh penyesalan.
Aku mencintaimu sayang. Aku janji. Aku akan lebih perhatian dan menjaga batasan dengan Maya. Kamu adalah istriku. Dan aku gak akan pernah membiarkan kamu merasa seperti ini lagi. Setelah percakapan itu, aku merasa sedikit lebih tenang. Meskipun masih ada rasa cemas yang mengganggu. Dimas berusaha keras untuk memperbaiki keadaan. Dia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan aku. Lebih banyak berbicara, lebih banyak menunjukkan perhatian. Kami mulai kembali berjalan bersama, meskipun dengan langkah yang lebih hati-hati. Aku juga berusaha untuk lebih memahami perasaannya. Mungkin aku tidak bisa mengubah masa lalu Dimas, tapi aku bisa memilih untuk fokus pada masa depan kami. Proses untuk membangun kembali kepercayaan tidak mudah, tapi kami berdua berusaha. Aku belajar untuk menerima kenyataan bahwa Dimas pernah mencintai orang lain, dan dia memang punya kenangan indah dengan Maya. Namun, yang terpenting adalah dia memilih aku sekarang, memilih pernikahannya dengan aku. Beberapa minggu kemudian, kami mulai merasa lebih baik. Maya pun tidak lagi sering datang ke rumah kami. Dan jika dia datang, itu hanya untuk berbicara sejenak dan tidak mengganggu kami. Dimas mulai lebih banyak memberi perhatian kepadaku, dan aku bisa merasakan bahwa dia benar-benar berusaha untuk membuat hubungan kami lebih kuat. Kami tidak lagi berbicara tentang Maya setiap hari, tapi kami mulai belajar untuk saling mengerti lebih dalam. Ada banyak hal yang harus kami selesaikan, tetapi kami tahu bahwa kami bisa melewatinya bersama. Aku belajar bahwa pernikahan tidak selalu tentang sempurna, tapi tentang usaha untuk tetap bersama, meskipun menghadapi cobaan. Hari-hari kami kembali cerah, dan meskipun jalan kami belum sepenuhnya mulus, kami tahu bahwa kami tidak akan berhenti berjuang untuk hubungan ini. Aku dan Dimas mulai merasa seperti diri kami yang sebenarnya lagi, dan perlahan-lahan pernikahan kami kembali menemukan jalannya. Mungkin tidak ada yang mudah dalam hubungan ini, tapi aku tahu, aku tidak sendirian. Kami berdua berada dalam perjalanan ini bersama, dan itu sudah cukup untuk membuatku merasa damai. Sekian kisah dari kami, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين الأغر فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر